Robi, semoga kita dalam keadaan sehat, sukses, dan bahagia. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan satu topik yang cukup menarik, dan ini sebenarnya hampir tidak pernah kita dengar, karena tidak tercantum di riwayat Buddha yang biasa kita baca. Tapi ini tercantum di dalam Buddha Wamsa. Buddha Wamsa ini adalah silsilah para Buddha. Kalau mereka yang mau membaca buku ini membutuhkan waktu yang sangat lama, dan buku ini sudah saya baca sampai habis. Makanya saya tahu bahwa di dalam buku itu ada 69 bab dan lebih kurang ada 3.800 halaman. Dan ini sangat bagus sekali. Di dalam Buddha Wamsa itu ada disebutkan tentang tinggi dan usia dari seorang Buddha. Jadi sebenarnya berapa sih tinggi dan usia dari seorang Buddha? Nah, di sini sebelum saya lanjut sampai ke sana, ini ada satu hal yang cukup menarik, bahwa di zaman kehidupan Buddha Gautama ada seorang Brahmana yang berpikiran seperti ini. Dia menyatakan bahwa tidak mungkinlah bisa mengukur tinggi badan seorang Buddha. Tetapi dia lakukan juga. Jadi suatu saat dia menyambung bambu sepanjang 60 lengan. Jadi panjang satu lengan itu ukurannya seperti ini. Satu lengan itu sama dengan satu hasta. Jadi dari siku sampai ke ujung jari yang paling panjang, ini adalah satu lengan. Jadi satu lengan ini panjangnya sekitar 45 cm atau 0,45 meter. Nah, ini panjang satu lengan. Nah, jadi hitungannya adalah lengan. Terus ini ada 60 lengan. Berarti 60 lengan itu lebih kurang 27 meter. Kalau kita lihat lengan tadi adalah 0,45 meter. Nah, kemudian 27 meter kan butuh panjang ya. Berarti bambu yang disambung itu cukup panjang. Dan ketika Buddha masuk ke Raja Gaha untuk pindah patah atau menerima dana makanan, Brahmana ini mengukur tinggi Buddha. Ternyata 27 meter atau 60 lengan itu baru sampai lututnya Buddha Gautama. Dia tidak puas. Selanjutnya keesokan harinya dia sambung lagi 2 batang bambu yang masing-masing 60 lengan. Berarti totalnya sudah 180 lengan. Kalau 180 lengan berarti sekitar 81 meter. Berarti kan panjang sekali. Dia tunggu lagi Buddha Gautama datang ke Raja Gaha dan diukur lagi. Ternyata yang 180 lengan itu baru sampai di pinggangnya Buddha. Kemudian Buddha bertanya kepada Brahmana itu, apa yang sedang dilakukan? Brahmana itu menjawab bahwa dia sedang mengukur tinggi Buddha. Kemudian Buddha mengatakan kepada Brahmana itu, walaupun engkau menyambung seluruh bambu di seluruh alam semesta itu, engkau tetap tidak akan mampu mengukur tinggi badanku. Karena aku bukan mengembangkan kesempurnaan selama 4 ASEAN dan 100.000 kalpa untuk diukur orang lain. Tetapi aku mengembangkan kesempurnaan itu bukan untuk diukur oleh orang lain. Kemudian Buddha mengatakan, Brahmana, seorang Buddha mempunyai pribadi yang tiada bandingnya dan tidak terukur. Luar biasa sekali kan? Berarti seorang Buddha tidak bisa diukur oleh kita, kecuali Buddha itu sendiri yang mengatakan. Dan tentu kita akan tahu berapa sih tinggi Buddha. Setiap Buddha, dari Buddha pertama sampai Buddha Gautama ke-28, itu tingginya berbeda-beda. Buddha Gautama itu hidup di dalam Baddha-kalpa. Ya, Baddha-kalpa berarti hidup di kalpa 5 Buddha. Dan memang di bumi kita ini beruntung, kita akan dihadiri oleh 5 Buddha. Dan Buddha Gautama adalah Buddha yang keempat. Dan akan turun satu lagi, yaitu Buddha Maitreya yang kelak akan hadir di bumi kita ini. Maka itu disebut dengan Baddha-kalpa yang akan dihadiri oleh 5 Buddha. Nah, kemudian tinggi dari Buddha ini dan usianya itu berbeda-beda. Tinggi badannya tergantung kepada cuaca dan makanan. Dan usia dari Buddha ini adalah mengikuti kehidupan atau usia masyarakat pada saat itu. Kalau zaman itu usia rata-rata manusia itu adalah 90.000 tahun, maka usia maksimal dari seorang Buddha juga 90.000 tahun. Kalau misalnya pada saat itu usia rata-rata manusia itu 20.000 tahun,
Usia maksimal dari seorang Buddha juga 20.000 tahun. Kalau saat itu usia manusia itu 100 tahun, maka usia maksimal dari seorang Buddha juga 100 tahun. Tetapi seorang Buddha tidak pernah hidup sampai maksimal, tapi adalah 4/5 atau 4/5 dari rata-rata kehidupan manusia pada saat itu. Misalnya Buddha Gautama hidupnya 4/5, berarti hanya 80 tahun. Hanya 80 tahun. Sedangkan rata-rata kehidupan manusia pada saat itu adalah 100 tahun. Kemudian pada saat itu Ananda pernah memohon kepada Buddha agar Buddha bisa memperpanjang usianya. Tetapi waktu untuk memohon Buddha memperpanjang usianya sudah berlalu. Ananda memohon 3 kali dan ketiga kalinya ditolak oleh Buddha. Dan Buddha mengatakan kepada Ananda bahwa masa untuk permohonan memperpanjang usia itu sudah lewat. Dan Ananda tidak pernah menyadari akan hal itu. Kalau Buddha bisa memperpanjang usianya, itu dikatakan bahwa Buddha bisa hidup dalam 1 kalpa habis. Dan ini sering dipergunakan, dan saya sering mendengar bahwa orang mengatakan kalau Buddha mau, Buddha bisa hidup sampai sekarang, bisa sampai 1 kalpa. Dan saya pelajari bukan seperti itu maksudnya. 1 kalpa ini ada 2 kalpa yang sangat panjang, misalnya 1 kalpa sampai miliaran tahun. Ada 1 kalpa yaitu rata-rata kehidupan manusia pada zaman itu. Jadi yang dikatakan oleh Buddha itu adalah yang kedua, yaitu kalpa adalah rata-rata usia kehidupan pada zaman itu. Berarti kalau Buddha mau, Buddha itu bisa hidup sampai usia 100 tahun atau rata-rata kehidupan usia manusia pada saat itu. Itu yang dimaksud dalam 1 kalpa habis. Dan ini banyak disalahpahami oleh orang, bahkan agama Buddha sendiri, bahwa kalau Buddha itu mau bisa memperpanjang usianya sampai sekarang. Kalau Buddha memperpanjang usianya dengan usia yang sangat panjang, katakanlah 1 kalpa, itu berarti sudah mengingkari ajarannya, yaitu anicca. Berarti ketidakkekalan itu menjadi rancuh, karena Buddha bisa hidup sampai 1 kalpa. Sehingga nanti ajarannya itu tidak akan dilaksanakan atau didengar oleh manusia. Kemudian mengenai tinggi Buddha itu, yang tadi saya sampaikan itu, setiap Buddha juga mempunyai tinggi yang berbeda. Buddha Gautama dikatakan di dalam Buddha Wangsa itu 18 lengan. 18 lengan tadi saya sampaikan bahwa 1 lengan itu 45 cm atau 0,45 meter. Kalau misalnya Buddha Gautama itu 18 lengan, berarti tinggi dari Buddha Gautama itu sekitar 8 meter. Dan Buddha Kassapa itu 20 lengan. Jadi tinggi Buddha Kassapa lebih kurang 9 meter. Wah, itu tinggi sekali. Saya belum pernah ke India, tapi bagi Bapak Ibu yang pernah ke India untuk melihat bagaimana kehidupan Buddha pada zaman itu, mungkin bisa melihat tempat tinggal Buddha. Di Gijakuta itu ada tempat Buddha. Coba dilihat itu berapa tingginya. Kalau itu tinggi, berarti benar ukuran Buddha itu lebih kurang 8 meter atau 18 lengan dalam ukuran zaman itu. Jadi setiap Buddha itu berbeda-beda. Bahkan ada Buddha yang tingginya sampai berapa puluh meter. Dan ini bukan di bumi kita. Para Buddha yang dulu itu buminya berbeda dengan kita. Mungkin ini analisa saya. Tinggi pendeknya seorang Buddha itu juga tergantung besarnya buminya. Kalau bumi kita ini seperti Buddha Gautama ini 18 lengan, Kassapa juga demikian 20 lengan, berarti kan tingginya tidak tinggi sekali. Tapi ada yang sampai 30 sampai 40 meter, berarti itu buminya juga sangat besar. Itu sesuaikan dengan bumi tempat hidup para Buddha yang terdahulu. Karena para Buddha yang terdahulu itu tidak semuanya hidup di bumi kita, ada di bumi lain. Berarti di sini kita juga bisa lihat bahwa kehidupan bukan hanya di bumi kita. Banyak bumi-bumi lain yang jauh lebih besar, bahkan lebih canggih dari bumi kita. Demikian bersama saya Sahari dalam channel Prolobi TV, profesional, logika, dan bijaksana.